Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke pelajaran pembibitan dan kultur jaringan tanaman perkebunan. Mendesain lokasi atau pembibitan tanaman perkebunan. A. Tempat persemaian benih atau bibit. Sebelum dilakukan persemaian terlebih dahulu, tempat persemaian harus dibuat terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan. B. Kondisi lahan. Kondisi lahan yang harus diperhatikan adalah 1. Ketinggian tempat, 2. Topografi wilayah, 3. Drainase, 4. Tanah. Di sini mencakup sifat fisik tanah seperti solum, tekstur, dan struktur tanah. Kemudian sifat kimia tanah berhubungan dengan unsur hara yang terkandung di dalam tanah. Kemudian sifat biologi, yaitu berhubungan dengan mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah. 5. Keadaan iklim. Pelaksanaan penanaman. 1. Persiapan tempat persemaian atau pembibitan, di mana areal harus datar, dekat sumber air dan mudah diawasi. 2. Pelaksanaan persemaian atau pembibitan. Yang pertama, tempat pembibitan. Areal harus datar, dekat sumber air dan mudah diawasi. Pengolahan lahan pembibitan, pembuatan bedengan, pembuatan naungan, penanaman benih atau bibit, persiapan pemindahan bibit. Melaksanakan pembibitan tanaman perkebunan secara vegetatif. Teknik pembiakan tanaman secara vegetatif. 1. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu melaksanakan pembiakan secara vegetatif. 2. Penugasan siswa. Perhatikan gambar berikut ini. A. Amati jenis-jenis pembiakan tanaman di atas. Sebutkan satu persatu. B. Lakukan pembiakan tanaman secara cangkok, sambung, okulasi, dan stek pada tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Persemaian calon batang bawah. A. Pemilihan biji untuk bahan perbanyakan. Biji yang dipakai untuk calon batang bawah bebas, boleh biji sapuan atau yang diambil di bawah pohon-pohon yang berserakan ataupun berasal dari pohon khusus. B. Menyemaikan biji dalam wadah. Wadah yang digunakan dapat berupa tray ataupun polybag dan sebagainya. C. Menyemaikan biji di dalam bedeng persemaian seperti gambar di bawah ini. D. Teknik pembiakan secara vegetatif, yaitu cangkok, stek, okulasi, sambung, penyusuan atau sambung susu. Berikut adalah macam-macam cara pembiakan vegetatif untuk batang bawah. Yang pertama adalah cangkok, okulasi, sambung, stek, dan merunduk. Berikut adalah cara sambung susu atau menyusukan, di mana antara cabang tanaman yang satu digabungkan dengan cabang tanaman yang lain yang masih dalam satu jenis atau masih dalam satu kerabat. Seperti gambar berikut ini.
Pembiakan tanaman melalui stek. Keuntungan, sifat sama dengan induknya, dapat ditanam pada tanah dengan permukaan air dangkal, mudah dilakukan, dapat dikerjakan dengan cepat, murah, mudah, dan tidak memerlukan teknik khusus. Kerugian, perakaran dangkal, saat kemarau panjang mudah mengalami kekeringan. Macam-macam stek. Stek batang, contohnya tanaman ubi kayu ataupun tebu. Stek akar, contohnya pada tanaman sukun. Stek daun, contohnya daun jeruk, daun cocor bebek, atau disebut juga dengan stek tunas adventif, kemudian daun lidah mertua. Cara mempercepat pertumbuhan stek. Pertama, dengan pengeratan pada batang, penggunaan hormon tumbuh, cara celup cepat, di mana pangkal stek sekitar 2 cm dicelupkan dalam larutan hormon auksin selama kurang lebih 5 detik. Kemudian cara rendam, di mana pangkal stek direndam selama 1-2 jam atau hingga 24 jam dalam larutan auksin. Kemudian cara pemberian tepung atau powder, di mana pangkal batang yang telah direndam dalam larutan auksin kemudian dicelupkan di dalam tepung. Sekian pertemuan pada kali ini, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.